sesuatu itu sulit, maka harus kita mulai berani berpikir bahwa tulisan kita baik dan akan berdampak untuk orang lain. Kemudian yang kelima, jangan merasa rendah diri atau berkeluh, saya tidak bisa menulis dan membaca. Tapi harus dibalik, saya bisa menulis dan membaca. Minimal membaca WA, membaca status, membaca Facebook, itu kan berarti sudah bisa. Nah, itu bagian semangat yang harus kita miliki ya. Yang keenam, wujudkan draft tulisan, kemudian baru dibaca ulang dan diedit kembali untuk dipublikasikan. Jadi di era pandemi, di era new normal ini, Bapak Ibu harus melakukan dengan 8D. Nah, ini sesuatu yang dilihat itu bisa dituangkan dari bacaan maupun tulisan. Lalu sesuatu yang dialami tak akan pernah terlupakan. Bapak Ibu kalau sudah merasakan mengalami itu nggak akan lupa. Tapi kalau hanya diceritakan itu bisa lupa. Tapi kalau Bapak Ibu pernah kesandung atau mungkin jatuh di situ, oh iya dulu saya pernah jatuh di sini. Jadi sesuatu yang dialami itu akan melekat sepanjang hayat. Lalu sesuatu yang dirasakan, wah, kau pernah menyakitiku, tapi kau pernah sadar kalau aku selalu menyakitimu. Wah, itu rasa yang tak terlupakan ya. Jadi itu generasi-generasi milenial kita ya. Biasanya malam tak pernah pagi karena aku menanti bayanganmu tak pernah sirna di ujung fajar gitu ya. Jadi posisi-posisi itu yang senantiasa akan bisa berkumandang di situ. Lalu sesuatu yang dikerjakan selalu akan diingat dan bisa diceritakan. Lalu sesuatu yang dikomunikasikan itu juga tidak akan pernah lekang oleh waktu, itu bisa menjadi bahan pembicaraan, menjadi sumber literasi yang luar biasa. Lalu sesuatu yang dikolaborasikan itu menjadi penting untuk bisa kita kuatkan bersama-sama, bahwa kita itu bisa menjadi salah satu bagian penting yang tentu akan bisa berdampak untuk semua umat. Karena disitulah kekuatan kita nanti akan bisa berbagi dan tentu bisa memberikan kontribusi nyata terhadap generasi-generasi kita masa depan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kalau kita lihat dari komponen-komponen yang saya katakan tadi, tentu itu akan memberikan kontribusi yang nyata bahwa sesuatu yang dikritisi dan dibicarakan itu akan senantiasa menjadi sumber literasi kita. Dan tentu tidak lepas sesuatu yang disayangi. Ya ini. Jadi sesuatu yang disayang itu apalagi apapun kulakukan, yang penting sayangku nggak akan hilang kan gitu. Ini generasi milenial Pak Martono. Jadi memang posisinya kalau generasi milenial itu seperti itu. Nah itu termasuk saya zaman dulu Pak Martono, tapi kan sudah masa lalu. Sekarang sudah berbeda lagi ya. Nah dari posisi itu yang berbeda untuk kita lakukan adalah ayo berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca. Ini penting karena apa? Dampak ini akan berdampak untuk Tridharma Perguruan Tinggi. Baik itu ke pengajaran, ke penelitian pengabdian, dan berkarya kita, ini akan berdampak. Untuk guru juga gitu, PKG PKB sesuai dengan Permenpan 16/2009, ini wajib yang harus kita lakukan. Dan kondisi nasional kita, ini kekurangan guru kita untuk naik jabatan ke 4A, kemudian yang dari 3C, 3B ke 3C itu masih kurang juga. Ini harus kita lakukan. Termasuk dosen-dosen juga, kita masih banyak terlambat. Ketika saya visitasi itu banyak dosen-dosen yang jabatan fungsionalnya masih di bawahnya lektor kepala. Dan ini juga untuk kita semuanya, bahwa di 9 kriteria itu sekarang yang diakui itu adalah dosen berjabatan lektor Pak Dekan. Sehingga mohon ini bisa jadi PR kita bersama-sama, percepatan untuk dosen-dosen berjabatan fungsional minimal lektor dan juga lektor kepala, yang lektor kepala segala guru besar. Ini PR juga buat saya untuk senantiasa memotivasi teman-teman dan diri saya untuk bisa bersinergi dengan berliterasi bersama Ratu Lisa ini, rajin menulis dan membaca. Karena itu akan mengantarkan keaktifan dan produktivitas kita agar kita bisa berkarya secara inovatif. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebagai contoh ini bagian dari implementasi kita meninggalnya Pak Sapardi Djoko Damono kemarin, kita membuat sehimpun puisi untuk mengenang beliau. Nah, ini juga kami terintegrasi. Jadi hampir di era pandemi ini saya tuh seminggu itu biasa ada yang kumpulan tulisan itu bisa 3, 4, sampai 5 tulisan. Ada yang minta dari sana, Pak Rumadi tolong minta tulisannya untuk ini, Pak Rumadi minta pengantar untuk ini. Artinya itu bagian dari kita mengintegrasikan tulisan-tulisan kita. Nah, jangan lupa juga, meskipun Bapak Ibu sudah sukses S1, S2, S3, itu untuk senantiasa membaca dari buku-buku orang lain tentang inspirasi, tentang motivasi, itu akan membuka wawasan kita. Oh ternyata begini. Karena masing-masing punya sudut pandang, masing-masing punya strategi, dan masing-masing punya pengalaman. Sehingga berbagi pengalaman baik, yang terbaik itu akan memberikan motivasi, semangat untuk kita bisa berbagi dalam konteks apapun. Karena konteks itu akan mempengaruhi strategi dan solusi yang bisa kita temukan bersama-sama. Lalu Bapak Ibu jangan lupa sekarang ini di era digital,
manfaatkan perpustakaan digital itu bisa sekali ketuk kita bisa masuk ke semua lini, baik itu ke buku, ke jurnal, ke bahan ajar, apapun lah. Sekali ketuk kita bisa menelusuri nasional maupun internasional. Jadi jangan lupakan era digital ini dengan semua komponen. Ini loh, Mbah Google ini loh. Sekarang sudah mengalahkan masyarakat Indonesia, guru, dosen tuh itu guyonannya gini, kalau kita sama mahasiswa itu, nah kalau dulu Pak Martono, Pak Dekan itu ditanya dosennya nggak tahu itu mikirnya itu seminggu 1 bulan mencari itu, baru bulan depan memberikan jawaban pada dosennya. Lah sekarang ditanya itu langsung cari, sebentar saya tanya mbah saya dulu. Mbah siapa? Mbah Google itu ya. Jadi posisi itu karena apa? Mbah Google itu guru, sahabat, teman yang nggak pernah marah, nggak pernah beri tugas, tapi malah mereka menyediakan tugas untuk kita. Nah itulah yang bagi peserta didik kita, mahasiswa kita yang senantiasa mengelulukan Mbah Google. Maka jangan sampai guru dan dosen itu kalah dengan Mbah Google. Kita harus punya pembeda. Nah, literasi humanistik itulah yang tidak bisa tergantikan oleh teknologi. Maka untuk itu mari bersama-sama di era new normal ini tetap kita satukan semangat kita untuk bisa mengintegrasikan. Ada internet adalah sebagai sarana pengembangan wawasan kita, tetapi tetap kebijaksanaan, karakter, budaya itu yang harus menjadi komitmen kita untuk menyatukan dengan literasi informasi dan digital, bahwa komitmen kita itu akan tetap satuan di dalamnya. Nah, oleh karena itu, saya sitir teorinya Pak Hirmawan Kartajaya, pakar pemasaran. Nah, ini penting. Saya sudah coba implementasikan dalam berbagai konteks keilmuan dan konteks budaya, semua jalan. Bahwa kita harus punya PDB, positioning, different, dan branding. Karena apa? Bagi contoh, Pak Dekan ini, saya contohkan Pak Martono ini sebagai dekan. Nah, beliau harus punya pembeda untuk membedakan fakultas FKIP Untan dengan fakultas-fakultas yang lain. Nah, ketika punya pembeda ini akan menjadi brandingnya FKIP Untan. Karena FKIP-nya Unjambi, FKIP-nya Untan, dan FKIP kita. Maka di kita, orang-orang FKIP harus punya pembeda dari fakultas-fakultas lain. Nah, salah satunya kita pembedanya adalah kita ada magang 1, 2, 3. Maka ketika Merdeka Belajar itu kita dianggap bahwa kita sudah melakukan selama ini. Tetapi bagaimana kita lakukan inovasi lebih baik lagi ke depan agar ini betul-betul pengenalan dunia kampus kita keluar itu maksimal. Sehingga anak-anak kita lulus itu langsung mendapatkan kerja. Sekarang ini mohon maaf alumni-alumni FKIP kita sudah agak berlebih loh Pak Dekan. Karena dulu saya itu kalau mencarikan lowongan pekerjaan itu saya mencari-cari mahasiswa siapa yang belum ngajar itu. Tapi sekarang hampir setiap hari mahasiswa itu WA alumni kita itu, Pak Rumadi yang ada lowongan di mana? Berarti ini sudah mulai numpuk ini. Ya posisinya ini. Maka PDB ini kita miliki. Maka selalu saya katakan kompetensi hard skill dan soft skill harus menjadi pemantik untuk bisa menunggu masa kerja itu bisa terisi dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, sudah mulai saatnya lah kita juga harus meningkatkan potensi diri Bapak Ibu. Ini untuk mendukung program lembaga, program fakultas, program universitas di era digital, di era new normal. Itu kita bukan terus hanya berkarya untuk diri kita sendiri. Tetap kita berkarya untuk mendukung lembaga. Sebagai contoh misalnya Bapak Ibu bisa cek di Google Scholar, di Sintaristek Dikti, minta kita lihat. Ini bagi contoh misalnya, saya di UNS posisinya di rank 66 misalnya, dari 2.800 lebih. Nah, posisi ini kita menjadi salah satu bagian terintegrasi di dalamnya. Kita bisa lihat dokumen kita di Scopus juga ada, di Google Scholar kita citasinya ini sudah 3392, saya kutip beberapa waktu yang lalu, sekarang sudah 3.600 berapa itu. Hingga posisi ini menjadi bagian yang bisa kita lihat. Nih, komponen-komponen citasi kita akan terintegrasi di dalamnya. Ini bagian kebahagiaan dan karya kita, tetapi juga ini mendukung lembaga. Capaian lembaga akan dengan sendirinya terangkat. Nah, sehingga posisi ketika kita berkarya, ini posisi di UNS saya tetap citasinya masih di atas sendiri, sehingga posisinya menjadi salah satu bagian penting untuk kita realisasikan dari karya-karya kita. Kemudian di Scopus kita juga ada dokumennya, sehingga terintegrasi, bukan berarti kita tidak berkarya, tapi kita berkarya untuk lembaga, berkarya untuk kemaslahatan, berkarya untuk umat. Nah, disinilah kekuatan kita. Sudah saatnya lah Bapak Ibu, di era new normal, di era sekarang, kita memiliki karya-karya monumental seperti ini. Nah, saya tuh punya visi, kenapa saya gaungkan ayo berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca dalam segala konteks. Saya tuh punya visi kalau saya mati itu meninggalkan tulisan sejumlah usia saya. Jadi saya tuh bervisi memiliki buku sejumlah usia saya. Usia saya sekarang 44 tahun.
buku saya alhamdulillah sudah 2 kali lipatnya. Nah, sehingga ini bukan berarti saya berhenti menulis. Nah, tetapi tetap harus kita berkarya. Saya selalu mengupayakan setiap hari menghasilkan tulisan, minimal status di WA. Itu kan bagian dari memantik semangat kita untuk menulis ya. Jadi jangan berhenti menulis. Meskipun WA kita motivasi ke seluruh. Jadi kalau kita lihat, Bapak Ibu misalnya nulis status di WA, itu yang baca sehari itu berapa? Paling berapa? Saya itu kalau sehari buat WA status di WA itu ada yang baca ada 750, ada 650. Berarti saya sehari sudah berbagi ilmu sekian itu ya gitu. Jadi kita senantiasa niatkan untuk ibadah, niatkan untuk berbagi ilmu ya. Nah, oleh karena itu di era new normal ini blended learning harus kita lakukan karena era pandemi, kita harus tetap melihat berbagai situasi dan kondisi ini memang menjadi PR kita bersama-sama. Meskipun mohon maaf, kendala-kendala Pak Dekan mungkin juga ngalamin juga di Intan ya. Jadi kami di FKIP pun juga mengalami kendala-kendala teknis, kadang jaringan, kadang apa. Apalagi mahasiswa ketika ditanya, dipanggil-panggil, udah ada itu, hanya Pak Romadi kami sinyalnya hilang. Saya hanya kata, yang penting kamu sehat, bisa tersenyum toh. Iya Pak Romadi, ya wes, yang penting itu, kamu bisa tersenyum, bahagia wes. Alhamdulillah Pak Romadi juga bahagia mendengar kamu bisa tersenyum dan tetap bahagia gitu ya. Jadi memang kita harus bisa menyesuaikan situasi dan kondisi dan bisa memaksakan kehendak. Dan saya selalu mengatakan pada guru-guru di seluruh Indonesia, jangan selalu bahwa pembelajaran itu diakhiri dengan tugas. Tidak selamanya pembelajaran harus diakhiri dengan tugas. Itu juga menyesakkan dada para orang tua di Indonesia ya. Jadi mosok ya setiap hari pembelajaran tugas. Sampai kadang guru-guru itu kurang tugas untuk disampaikan ke muridnya. Jadi jangan sampai bahwa pembelajaran itu selalu diakhiri tugas, tidak harus. Jadi bagaimana bisa memantik kompetensi hard skill dan soft skill siswa kita untuk bisa berpikir terbuka. Itu penting. Jadi bukan masalah tugasnya. Lupa kalau tidak ngerjakan tugas nggak belajar Pak. Iya, tapi strateginya kita ambil alih strategi inovatif untuk bisa mengemas itu. Yang penting bisa mereka contohkan misalnya untuk kompetensi keterampilan berbicara. Cobalah kalian sehari ini mengajak berkomunikasi bapakmu, ibumu, kakakmu, adikmu. Mereka bisa berkomunikasi dengan baik, itu sudah merupakan hasil belajar yang luar biasa. Nah, ini yang harus dilakukan untuk komponen-komponen terintegrasi ya. Oleh karena itu harus ada perencanaan yang baik, pelaksanaan yang baik, lalu dikembangkan sesuai dengan komponen-komponen, sesuai dengan proses dan hasil yang jelas tidak keluar dari ruh pembelajaran kita, apa yang akan kita capai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjutnya. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, evaluasi itu penting. Ini yang harus kita lakukan, para pemangku kepentingan. Tidak hanya pemangku kepentingan, kalau Pak Dekan pemangku kepentingannya di fakultas, kalau kita dosen pemangku kepentingannya di kelas. Maka kita selalu melakukan evaluasi diri sendiri. Sehingga proses itu kalau guru evaluasi pembelajarannya dengan murid-muridnya, mahasiswa evaluasinya dengan hasil belajarnya. Maka kita harus senantiasa melakukan bagaimana kita melakukan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut. Itu merupakan bagian yang terbaik agar kita tetap terampil, kreatif, inovatif, produktif, dan berdaya saing tinggi di abad 21. Oleh karena itu, di era new normal ini, teman-teman, Bapak Ibu guru, kita semua harus senantiasa melakukan dan menentukan tujuan kita. Kita harus punya visi pribadi. Untuk apa kita deskripsikan tujuan itu, lalu tentukan indikator keberhasilannya, baru kita sosialisasikan hasilnya nanti seperti apa. Termasuk hari ini merupakan bagian kita bersilaturahmi untuk bisa merealisasikan. Maka selalu saya katakan, Bapak Ibu, mari kita laksanakan 5B. B pertama bersilaturahmi. Ini merupakan meskipun melalui virtual kita bersilaturahmi akademik dari Sabang sampai Merauke. Alhamdulillah ini pesertanya saya lihat ada 200 lebih. Itu menunjukkan silaturahmi yang luar biasa. Nah, dalam situasi silaturahmi kita lakukan B kedua berkomunikasi. Jadi ketika Bapak Ibu sekarang sudah kenal Pak Dekan FKIP Untan, kenal Pak Dekan FKIP Unjambi, kenal dekan yang lain, itu kemudian kenal dosen-dosen, kenal guru, mahasiswa, itu dijadikan media komunikasi untuk apa? B yang ketiga berkolaborasi. Oh, yang kami miliki di FKIP UNS apa? Punya keunggulan, kita kolaborasi dengan Unjambi, kolaborasi dengan Untan, kolaborasi dengan fakultas-fakultas lain. Dosen-dosen juga begitu, sehingga nanti akan bisa terintegrasi secara utuh. B yang keempat apa? Beraksi. Jangan hanya dalam mimpi dan imajinasi membayangkan saja, tapi harus kita ada aksi nyata. Oh, minimal misalnya kita kolaborasi untuk nulis Scopus misalnya. Oh, kolaborasi untuk nulis jurnal-jurnal Sinta 1 sampai 6. Nah, itu bagian-bagian pentingnya. Kita kolaborasi nulis buku antar kota, antar kampus. Nah, itu akan menjadi penting. Nah, yang kelima berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca. Ini harus menjadi virus positif yang kita dengungkan ke seluruh anak negeri agar kita tetap apa? Tetap fokus, visioner, dan kuasai teknologi. Bukan dikuasai
menguasai teknologi. Dan yang paling penting ini untuk semua keluarga besar bahasa Indonesia maupun masyarakat Indonesia, tetap tersenyum 228. 2 cm ke kiri, 2 cm ke kanan, 8 detik mengembang. Seperti model senyumnya Pak Martono itu loh. Yaitu model senyum 228. Tetap bahagia dalam segala situasi, dalam segala konteks, karena dengan senyuman kita bahagia dan kita membahagiakan orang lain. Itu dapat pahala. Nah, selalu berpikir kreatif, selalu berpikir inovatif, dan juga selalu produktif menghasilkan karya-karya nyata. Oleh karena itu, saya selalu pesan, membacalah untuk menulis dan menulislah untuk dibaca umat sepanjang hayat. Jadilah seperti bintang, bulan, dan matahari yang selalu menyinari bumi sepanjang hari dengan tulisan-tulisan kita. Menulislah untuk membangun keabadian, karena setiap makhluk yang hidup pastilah akan kembali kepadanya. Rohmadi bisa mati setiap saat kalau Allah menghendaki. Tetapi sepanjang tulisan-tulisan saya masih dibaca umat, masih dijadikan rujukan dan referensi, maka insya Allah Rohmadi masih tetap hidup dengan ide dan gagasannya. Saatnya sekarang kita berliterasi bersama dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca untuk kemaslahatan umat sepanjang hayat di Istana Arswus tercinta. Jangan pernah lelah, jangan pernah menyerah. Ingat pesannya Pak Harfan dalam novelnya Laskar Pelangi. Kalian harus memiliki keberanian dan pantang menyerah menghadapi tantangan macam apapun. Dan ingat, hiduplah untuk memberi sebanyak-banyaknya, bukan untuk meminta sebanyak-banyaknya. Teman-temanku yang hebat dan luar biasa, Bapak Ibu Dekan, Bapak Ibu Kaprodi, Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu teman-teman mahasiswa yang hebat dan luar biasa, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga di era new normal ini, bahasa, sastra, dan budaya tetap menjadi pemantik semangat kita untuk senantiasa bergerak, berinovasi, berkreasi, untuk turut serta membangun kemajuan dan kejayaan NKRI. Terima kasih, saya Muhammad Ramadi. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.